Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas untuk Solana. Ini di request salah satu viewers di channel ini, teman-teman. Jadi kita akan bahas untuk Solana seperti apa. Setelah kasus kemarin ya untuk FTX, kita tahu Solana ini ya salah satu project yang dia mendapatkan saluran dana dari Alameda Research sekian persen. Alameda punya kepemilikan Solana juga ya, by the way. Dan setelah kasus tersebut, ini menyebabkan harga Solana drop. Kita tahu Solana drop lebih dari 50%. Sementara untuk rata-rata koin, kita pakai contoh Bitcoin dan juga Ethereum itu mengalami koreksi sekitar 20%. Ini kejadiannya di akhir tahun 2022 kemarin ketika FTX dinyatakan bermasalah, kemudian ya bagaimana tidak bisa tarik dana para investor di sana dan harga kripto pun juga drop sangat-sangat signifikan. Pasalnya FTX salah satu exchange terbesar di dunia saat ini, teman-teman. Bahkan exchange yang paling besar pun dia bermasalah. Jadi ini ketakutan yang disebabkan karena Alameda Research kemungkinan menjual Solana dengan jumlah besar untuk bisa bertahan dalam kondisi yang buruk ini. By the way, Alameda Research ini adalah ya salah satu perusahaan yang juga menaungi FTX, teman-teman. Jadi di atasnya FTX dia ada Alameda Research sebagai investor dan juga tempat research mereka untuk project-project berbasiskan kripto termasuk exchange-nya juga. Jadi Alameda Research ini salah satu pendana lah bisa dibilang. Jadi ini menyebabkan harga Solana waktu itu dapat bantingan keras dari para investor. Nah, sekarang gimana teman-teman? Kalau kita lihat sih dari berita kemarin sebenarnya FUD-nya udah mulai berkurang ya. Sementara pergerakan dari Solana masih cenderung dalam posisi yang tidak terlalu bisa bangkit. Ini disebabkan karena Solana Foundation itu tercatat menggenggam 3,24 juta lembar saham di FTX. Dan tentunya dengan hilangnya satu investor mereka yang yaitu Alameda Research sendiri, ini menyebabkan keuangan Solana cenderung sulit ya. Di sini menyatakan perusahaan pengembang Solana Lab itu tidak memiliki aset apapun di FTX dan memiliki landasan keuangan yang cukup selama 30 bulan. Jadi Solana dari segi apa namanya pendanaan di proyek ini itu mengalami masalah keuangan sehingga ini sangat-sangat buruk buat ekosistem Solana dan banyak yang sudah pesimis terhadap kondisi Solana saat ini. Tapi at the end apa? Solana masih bertahan di posisi 11 CMC, teman-teman. Harga Solana masih di kisaran 359.000 rupiah. So far sudah turun sangat jauh kalau kita compare sama all time high, tapi ini masih lebih mending. Ya masih lebih mending lah, teman-teman. Untuk volume perdagangan Solana di perdagangan hari ini itu udah mengalami drop, which is sekarang pas video ini dibuat itu masih dalam kondisi hari Minggu. Ya, volume perdagangan untuk Solana udah turun sekitar 27% dan saat ini untuk jumlah total token atau koin dari Solana ini sekitar 378 juta Solana. Jadi Solana sendiri adalah salah satu blockchain terbesar juga di seluruh dunia yang sifatnya centralized. Dia punya banyak sekali project token ya, project-project token yang bergerak di atas ekosistem Solana dan Solana juga punya komunitas NFT terbesar untuk blockchain bahkan melampaui Ethereum untuk saat ini. Tapi Solana ada beberapa masalah seperti ya sering error, sering error sehingga harus di shutdown. Tiba-tiba ibarat teman-teman punya komputer, terus komputer kalian nge-hang dan yang kalian lakuin apa? Yaitu cabut powernya sehingga blank mati total semuanya. Setelah itu baru kalian turn on lagi. Jadi itu masalah yang sangat sering sekali terjadi pada Solana. Seperti yang kita lihat di sini ada berita soal Solana DeFi protokol Everland ya shutdown, shutdown. Jadi ya baik Solana ataupun project-project blockchain token atau apapun yang bergerak di ekosistem Solana itu juga punya masalah yang sama, teman-teman. Karena memang sifatnya centralized, mengatasi error ini bisa menjadi sebuah solusi mungkin untuk mengatasi error yang dengan cara cepat ya udah cabut aja, shutdown semuanya, terus kita restart ulang lagi. Nah, ya itu mungkin salah satu plus minus sebenarnya. Ya kalau kalau kita lihat dia sering error ya tentunya jelek. Tapi kalau cara mengatasi mereka ya shutdown.
Jadi ya gitu. Kalau kita lihat dari project dari Solana untuk saat ini mereka lagi membangun ini nama project barunya yaitu Greece Liton Ison Fight the Bear and Launch the Big Crypto Project, teman-teman. Ini bahkan dipin oleh Solana dan bannernya mereka pajang di akun Twitter resmi mereka. Jadi ini adalah project andalan Solana untuk saat ini. Meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, Solana masih tetap bisa membangun ekosistem yang baru. Bahkan mereka bikin new big crypto project, teman-teman. Which is ini bakalan ada submitnya itu di 14 Maret. Berarti bulan depan ya. Bulan depan bakalan launching. Bakalan siap-siap launching. Itu buat news dari Solana terbaru. Kalau kita lihat dari sini, ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Solana ini bekerja keras atau bekerja sama terintegrasi dengan beberapa perusahaan yang mungkin teman-teman nggak nggak awam lagi ya, atau sudah familiar. Brave ini browser, Circle, Discord, Google, Jam, ini apa Lollapalooza, terus juga ada Magic Eden, ada Meta, StepN atau Stephen, ada Stripe, dan masih banyak lagi, teman-teman. Dan saat ini Solana punya ekosistem yang sangat-sangat besar. Dia diandalkan yaitu fast, decentralized, mungkin centralized ya lebih tepatnya. Tapi dia scalable, teman-teman. Jadi bisa ditingkatkan untuk performa mereka. Dan yang paling bagus dari Solana adalah dia ya cukup ramah energi. Kalau kita lihat dia tidak menggunakan emisi karbon. Oke, untuk Solana itu, terus ini ada news terbaru dari Solana, Consensus at the Speed of Light. Ini beritanya baru ya, mereka lagi ada gathering sepertinya untuk Solana, gimana Solana kembali meningkatkan scalabilitas mereka, meningkatkan kecepatan transaksi mereka lagi, sehingga ini sebenarnya bisa mendorong untuk adopsi lebih besar terhadap ekosistem Solana. Ini mereka sedang mendevelop Solana Mobile, coming first on Android. Ini bakalan ada aplikasinya sepertinya ya. Apakah ini HP atau aplikasi? Ya ini dia sih berbasis di App Store. Oke, mungkin ini bakalan sangat menarik ke depannya ya. Kita tunggu aja seperti apa yang project yang akan mereka kerjakan. Sepertinya sih dalam bentuk aplikasi, guys. Oke, itu dari berita-berita terbaru dari Solana. Ya, selamat datang kembali. Semoga Solana bisa lebih baik lagi ke depannya setelah kasus yang bertubi-tubi menyerang Solana. Untuk adopsi volume perdagangan Solana itu paling besar di beberapa DeFi seperti Orca. Orca ini paling besar penyumbang volume ya buat Solana. Terus yang kedua ini ada Redium sepertinya, Redium dan Livinity. Ini penyumbang juga ya untuk volume perdagangan di Solana. Ini beberapa DeFi yang saat ini sangat-sangat berperan terhadap blockchain dari Solana sendiri. Terus di bawah ini lebih kayak TPS mereka, terus ya nggak terlalu gimana-gimana sih dari segi kondisi blockchain. So far masih banyak yang adopsi. Gimana untuk pergerakan harga ya? Seperti yang kita bilang, Solana cenderung agak nge-stuck. Dia stuck di masalah pendanaan karena ya orang-orang di dalam blockchain ini tentunya butuh gaji kan, perlu dibayar mereka. Jadi ini bukan yayasan amal, guys. Teknologi itu pun penuh penuh dengan banyak sekali yang namanya investasi. Jadi kalau investasi mereka macet ya tentunya proyeknya cenderung macet. Tapi sekarang Solana kelihatannya sudah semakin baik sih. Untuk dari pergerakan Solana, kalau kita compare dari all time low kemarin, Solana itu turun sekitar $9. Dan saat ini udah berhasil recover naik sekitar 182%. Kemarin ya, sekarang udah bertengger di posisi $23, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari segi pergerakan Solana ini udah turun parah. Turun parah. Saya pernah ikut airdrop. Ya, teman-teman mungkin yang udah ngikutin channel ini udah tahu, saya ikut airdrop waktu itu harga Solana tuh lagi di 100-an, teman-teman. Sekarang udah di 23. Ya, semoga next bull run nanti Solana dapat angin segar. Tapi yang menarik adalah di segi volume ya, volume perdagangan Solana itu meningkat cukup drastis kalau kita bandingkan dengan kejatuhan mereka di Desember kemarin. Di bulan November ya, November Solana jatuh, terus di Desember itu dia dapat momentum buat
mencapai level bottom lah bisa dibilang ketika bear market itu, dan pergerakan Solana ke depannya itu impulsif sekali buat trend bullish-nya. Meskipun memang belum bisa dibilang kembali ke harga-harga terbaiknya seperti mungkin di 40 atau di 30 lah at least. Sekarang posisinya masih cukup murah di 23,73. Ke depan tentunya Solana butuh yang namanya investor buat masuk ke proyek ini. Mungkin ada pendanaan dari venture capital lain, ya kita nggak tahu. Tapi semoga memang masih bisa untuk di-solve, teman-teman. Bahkan setelah kasus ini kemarin kan Ethereum juga menawarkan bantuan ya untuk Solana. Ya kita lihatlah ke depannya seperti apa. Tapi kalau dari segi pergerakan chart untuk Solana so far so good, saya kira hari ini Solana bisa naik sedikit sekitar 1%. Kalau kita compare sama Bitcoin yang hari ini mungkin nggak naik ya. Solana cenderung lebih baik untuk volume perdagangannya. Teman-teman bisa lihat di sini perbandingannya bagaimana sebelumnya volume perdagangan Solana itu paling ada di kisaran, kalau di sini kelihatan di minus 7 ya, minus 7. Kalau sekarang posisinya ya udah di minus 8, minus 9. Berarti ada volume yang meningkat terhadap Solana. Berarti volume perdagangan Solana belakangan ini sudah semakin baik. Kalau kita lihat dari time frame daily, pergerakan Solana cenderung stagnan, ya mungkin masih dalam proses koreksi yang mungkin berpeluang ke depannya terjadi. Dari posisi smart money masih cukup aktif memperdagangkan Solana. Coba kita cek dia di time frame yang lebih kecil. Posisi Solana sekarang udah mulai berhasil bergerak di atas dari EMA 200, which sebenarnya posisi ini adalah posisi yang cukup baik, teman-teman. Jadi kalau kita lihat Solana ini udah turun sangat-sangat tajam, dengan posisi dia adalah salah satu blockchain yang banyak penggunanya, terutama NFT. Terus juga mereka mau bikin project baru yang namanya Grizzlyton. Ini bakalan menarik untuk kita lihat seperti apa untuk funding mereka nanti atau pendanaan dari proyek ini nanti. Kalau proyek ini berhasil, bukan tidak mungkin ekosistem Solana bakalan semakin ramai lagi ke depan, sehingga mungkin berpotensi ya harga Sol bakalan kembali menguat lagi ke depannya. Ya kita lihatlah seperti apa. Ini semua masih dikerjakan, semuanya masih berupa analisa, masih berupa proyek-proyek yang tentunya masih butuh kita lihat untuk realisasinya seperti apa. Ya, I think sekian aja buat Solana. Kalau untuk pergerakan harga, saya kira ya mungkin pergerakannya masih cenderung agak slow ya. Tapi kalau dari segi target, kalau Solana turun, maka level support yang bisa teman-teman perhatikan itu di kisaran $20. Itu level yang sangat ideal buat kita entry, karena level tersebut mungkin berpeluang menjadi level support yang bakalan sangat kuat buat Solana. Let's say kalau dia bisa turun lebih dalam lagi, berarti $17 itu sangat bisa menjadi level support berikutnya. Tapi kalau potensi terbaik ya Solana mungkin tes dulu lah di 27 dolar ini. Saya agak ragu apakah bisa untuk melampaui itu, tapi menurut saya kalau level 27.000 ini bisa dilampaui oleh Solana, maka $30 mungkin menarik juga untuk kita lihat. Di sana ada level resistance yang cukup kuat buat Solana. So far buat Solana saya kira masih cukup baik ya, teman-teman. Sekarang tergantung ya gimana Solananya develop. Kalau dari saya cukup confident karena saya ke salah satu holder dari Solana ini udah dalam kondisi yang drop parah. Saya belum jual sama sekali Solana saya. Tapi kalaupun ini proyek mungkin nggak bakalan recover, ya saya terima itu sebagai uang belajar. Tapi kalau dia berhasil recover, maka investasi saya cenderung akan berhasil di Solana. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Saya kira nggak ada yang perlu dikhawatirkan untuk sekarang ini, karena FTX udah juga selesai, dan ya mungkin Solana bisa sedikit memperbaiki supply mereka ke depannya dan juga pergerakan dari segi pergerakan. Ya semoga yang terbaik aja. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, makasih.